Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita akan memulaikan acara ibadah kita sore hari ini. Kita angkat pujian kasih Allah-Mu sungguh telah terbukti. Kasih Allah
ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia buat kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang sudah hadir sore hari ini, kami bersyukur kepada-Mu, kepada Allah yang baik dalam hidup kami. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan untuk kami datang memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Mari Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat, bersama-sama dengan kami memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini, Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya pelayanan yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Juga sidang jemaat-Mu Tuhan, kami yang melayani dan kami yang dilayani, kami semua diberkati oleh berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau buka acara ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kembali kita berkumpul untuk memuji muliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, ada sukacita saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian begitu indah, terjalin mesra.
semua bersaudara. Amin. Kasih-Nya, karena kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita, seperti sungai yang mengalir. Kita sambung dengan pujian, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Saya mau pergi ya sekeluarga ke Kalimantan ya, dalam rangka yaitu anak saya Mila ya. Kalau Tuhan izinkan tanggal 13 melangsungkan pernikahan yang ada di sana ya. Saya mohon buat Bapak Ibu Saudara kiranya bantu doa buat saya ya. Perjalanan yang cukup jauh, baru pertama ini ya saya pergi jauh, jadi juga dalam hati ini kepikiran ada rasa sukacita, juga ada rasa takut ya, bercampur ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan saya supaya saya tetap
berserah kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu saja yang menjadi permohonan saya. Tolong bantu doa biarlah Tuhan berikan keselamatan ke keluarga kami pergi ke sana, bahkan sampai pulangnya ke sini juga diberikan keselamatan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ini saja kesaksian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Tuti. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai keluarga Bu Supatmini untuk melakukan perjalanan nanti tiba dengan selamat dan acara di sana juga berjalan dengan lancar. Kita selaku saudara hanya bisa mendoakan yang terbaik. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Saat kembali ke Jawa juga boleh pulang dengan selamat. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa.
kasih Kristus, Ibu Paini maju dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kembali kami bersyukur berterima kasih kepadamu di sore hari ini Tuhan, atas kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, terimalah pujian yang sudah kami naikkan, kiranya boleh menyenangkan hati Engkau, karena hanya ini Tuhan yang dapat kami berikan di hati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap hati kami yang sebentar mau menerima kebenaran dari firman. Terlebih hamba-Mu yang berdiri menyampaikan kebenaran firman. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan karena sore hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul tempat ini, menunaikan pujian syukur di hadapan Tuhan. Dan sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengambil alat yang khusus dalam firman Tuhan, tetapi kita mau sama-sama belajar tentang, kalau saya boleh kasih tema, 5 alasan kenapa saya dan kamu masih disuruh hidup sama Tuhan. Haleluya. Kira-kira kenapa ini kita masih hidup ya sampai saat ini? Kira-kira apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Yang pertama Bapak Saudara, kita coba buka di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Sudah ketemu? Nah, Filipi pasal 1 ayat ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa karena Tuhan belum selesai membentukmu, Tuhan belum selesai membentuk saya dan saudara. Proses kita ini belum selesai. Ada karakter, ada iman, ada hati yang Tuhan sedang pulihkan. Kalau kita bicara tentang karakter Bapak Saudara, karakter dalam Kristus itu mencakup sifat-sifat seperti kasih, ada kerendahan hati, ada kesabaran, ada pengampunan, ada ketaatan, ada kebaikan. Mencakup juga tentang kesetiaan, kemurahan hati, belas kasihan, serta kemampuan untuk kita mengasihi dan berdoa bagi musuh. Mungkin Bapak Saudara pernah baca ya, kalau kita kadang suka scroll TikTok, saya pernah baca ada satu kalimat seperti ini. Tahta tertinggi jadi anak Tuhan itu adalah mengasihi musuhmu. Sulit ya Bapak Saudara. Ada orang jahat, kita harus tetap firman Tuhan katakan kita nggak boleh ikut jahat, tetapi kita harus mengasihi. Itu tata tertinggi jadi anak Tuhan. Itu tata tertinggi jadi orang Kristen. Susah, berat. Oh, ada orang jahat kok kita mau baikin, betul? Tapi Tuhan mau kita harus tetap baik, karena itu salah satu proses Tuhan membentuk karakter saya dan saudara. Dan lalu ada iman di dalam Kristus itu adalah kepercayaan yang kuat Bapak Ibu Saudara, dan keyakinan total kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus melalui kepatuhan dan perbuatan baik. Mungkin kita bisa merenungkan secara pribadi, kita selama ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik ya dalam hidup kita. Itu salah satunya masuk dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman di sini maksudnya adalah tindakan nyata. Kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, mengikuti ajaran dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Salah satunya seperti tadi, mengasihi musuhmu. Selalu ingat itu ya saudara. Lalu ada hati yang Tuhan sedang pulihkan. Hati yang dipulihkan dalam Kristus ini maksudnya adalah hati yang diubah, hati yang dibebaskan dari dosa, serta diperbarui menjadi serupa dengan Kristus melalui karya Roh Kudus dan kasih karunia-Nya. Kita mau nggak? Sebenarnya yang membuat kita berubah itu bukan orang lain, bukan dorongan
doa dari anak kita, bukan. Tapi harus timbul dari diri sendiri. Kita harus benar-benar serahkan hidup kita sama Tuhan supaya hidup kita ini diubah. Diubah apa? Menjadi lebih baik, menjadi lebih yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu yang kedua, alasan bahwa kenapa saya dan kamu masih disuruh hidup sama Tuhan. Kita buka di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ayat ini menegaskan Bapak Saudara, karena kamu, karena saya masih perlu memenuhi panggilan hidup di dalam dunia ini. Kita ini Bapak Ibu Saudara bukan figuran di dunia ini. Ada panggilan dan tempat yang cocok sama setiap langkah kita. Firman Tuhan jelas katakan bahwa hanya Dia, hanya Tuhan Yesus yang tahu rancangan yang terbaik, apa yang buat saya dan saudara. Kita tinggal ikuti aja jalannya Tuhan. Jangan cari jalan sendiri. Terkadang anak Tuhan itu suka cari jalannya sendiri ya Bapak Saudara. Kita ini beda tipis sama Tuhan. Kalau Tuhan itu maha tahu, kalau kita ini kadang sok tahu gitu ya. Jadi jangan jadi pribadi yang sok tahu, karena kita nggak tahu yang terjadi di depan. Bahkan sejam kemudian aja kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Serahkan semuanya benar-benar di hadapan Tuhan. Cukup bersandar sama Tuhan, ikuti jalannya, karena Dia sudah pegang masa depan saya dan saudara, masa depan anak-anak kita, masa depan orang tua kita, masa depan saudara-saudara kita. Firman Tuhan di sini kita mau yakini, kita mau amini bahwa Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup saya dan saudara. Amin. Yang ketiga, Bapak Saudara, yang ketiga, kenapa kita masih diberi kesempatan hidup sama Tuhan di dunia ini? Kita buka di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, puji Tuhan. Karena ada orang yang perlu diberkati lewat hidupmu. Hidup kita ini harus jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita ini bukan cuma tentang kita. Hidup kamu bukan cuma tentang kamu saja, tetapi tentang orang yang akan merasakan kasih Tuhan lewat pribadi kamu, lewat pribadi saya dan saudara. Bukankah kita hidup di dunia ini pengen jadi berkat ya Bapak Saudara? Amin. Kita nggak mau kan hidup kita ini hanya sia-sia aja. Kita mau hidup kita ini berarti. Ini berarti hidup kita ini harus menjadi teladan kasih, integritas, dan kebaikan yang membawa pengaruh positif, bukan hanya di lingkungan gereja, tetapi juga di masyarakat luas. Mungkin kalau di lingkungan gereja orang sering lihat kita, perbuatan kita, sikap kita, tetapi bahwa sikap kita yang baik itu juga di luar, baik di lingkungan tetangga, baik di lingkungan sosial yang lebih luas lagi. Kita mau menjadi pribadi yang memberikan pengaruh positif, bukan pengaruh yang negatif bagi saudara. Nah, firman Tuhan di sini jelaskan bahwa menjadi terang. Pengikut Kristus dipanggil itu untuk menjadi terang dunia dengan cara memancarkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Pastinya kita kayaknya kalau membaca firman Tuhan ini suatu beban dalam kehidupan kita. Masa sih kita harus selalu hidup benar? Ya memang itu yang Tuhan mau. Maunya kita harus selalu benar. Tapi namanya kita manusia pasti enggak luput dari kesalahan. Tapi kita mau berhikmat. Ada
ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang selalu mengingatkan, jauh. Terkadang saudara pernah merasakan nggak bahwa ada dalam hati yang pernah berkata seperti ini, aku tadi kok bersikap gitu ya, aku tadi kok bisa ngomong kayak gini ya, harusnya aku nggak kayak gitu tadi. Nah, itu Roh Kudus Bapak Saudara yang mengingatkan kehidupan saya dan saudara. Bersyukur kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, berarti kita masih diingatkan, kita masih ditegur. Jangan sampai Roh Kudus hilang dalam hidup kita, bahaya. Yang kedua, dalam firman Tuhan ditegaskan dalam Matius pasal 5 ayat 16 ini adalah perbuatan baik. Dimaksud bukan untuk mencari pujian dari manusia, melainkan untuk menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan. Pada dasarnya manusia pasti suka dipuji, betul. Manusia suka dielu-elukan. Saya pun sebagai manusia kalau dipuji senang daripada dikatakan yang gak baik, benar ya. Tapi biarlah segala pujian yang kita terima kita kembalikan kepada Tuhan, karena hanya Dialah pemilik satu-satunya. Pujian apapun yang kita terima kita kembalikan kepada pemilik hidup ini. Haleluya. Yang ketiga, arti dari Matius pasal 5 ayat 16 ini adalah ada kata-kata bahwa memuliakan Bapa. Memuliakan Bapa. Tujuan dari utama hidup yang percaya adalah agar melalui tindakan dan perilaku orang percaya, orang lain ini dapat melihat dan mengenal kebaikan Tuhan dan akhirnya memuliakan Bapa mereka di surga. Di sini ditegaskan bahwa tindakan dan perilaku orang percaya seperti saya dan saudara, supaya orang lain melihat bahwa ada cahaya Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Bukankah kita mau dipandang bahwa wah, anak Tuhan ini ternyata baik ya. Wah, anak Tuhan ini ternyata anak-anak yang penuh dengan kasih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita kembali lagi yang keempat. Apa maksud Tuhan masih membiarkan saya dan hidup dan saudara ada di dunia ini? Kita buka di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Puji Tuhan. Karena Tuhan ingin kamu mengenal Dia lebih dalam. Tuhan mau kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Bukan hanya tahu tentang Tuhan saja, tetapi mengalaminya dalam setiap langkah kita, Bapak Saudara. Bukan sekedar mengetahui secara intelektual, tetapi melibatkan hubungan intim dan mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa dan Yesus. Mungkin dari ayat ini bisa kita pelajari beberapa makna pentingnya, Bapak Saudara, yang saya tulis di sini. Catatan saya ada 4. 1, hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang mendalam dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah kunci untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kalau kata-kata ini mungkin kita ingat firman Tuhan tentang minggu kemarin, bahwa apa sih tujuan kamu jadi anak Tuhan? Apa sih tujuan kamu jadi orang Kristen? Dalam mendapatkan hidup yang kekal, yaitu membangun hubungan secara pribadi, secara intim dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan bisa mengerti segala permintaan kita kalau kita nggak sering ngomong sama Bapa kita. Seperti halnya kita punya bapak, punya ibu, punya orang tua. Gimana orang tua bisa memahami kita kalau kita nggak utarakan, kalau kita nggak berbicara dari hati ke hati, kalau kita nggak sering ngobrol. Karena komunikasi itu penting. Nah, begitu juga dengan pasangan, begitu juga dengan orang tua dan anak. Komunikasi itu penting, apalagi komunikasi kita dengan Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan ini, yang pegang kendali atas hidup saya dan saudara. Yang kedua, makna penting dari ayat ini adalah kebenaran mutlak. Mengidentifikasi Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Itu adalah hal yang nyata, hal yang mutlak, hal yang gak bisa diganggu-gugat, bahwa Allah adalah
satu-satunya Allah Bapa yang benar, juru selamat bagi saya dan saudara. Amin. Yang ketiga, makna pentingnya dari ayat ini adalah peran Yesus sebagai perantara, di mana Yesus Kristus ini diutus oleh Bapa untuk membawa manusia kepada pengenalan akan Allah. Ini menjadikan Yesus sebagai perantara antara manusia dan Tuhan yang benar. Bagaimana kita bertindak sebagai pribadi yang bagaimana kita sampai ke Allah Bapa. Seperti ada kata-kata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui aku, ada seperti itu juga ya Bapak Saudara, tidak akan sampai kepada Bapakku yang di surga. Jadi benar-benar kita harus memahami peran Yesus sebagai perantara dalam kehidupan kita untuk kita mencapai Allah Bapa yang di surga. Dan makna yang penting yang keempat adalah kehidupan yang berkualitas. Hidup yang kekal bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang kualitas hidup kita saat ini, yaitu hidup yang selaras dengan kehendak Allah dan menyatu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini kita sudah menjaga kualitas hidup kita? Apakah kita saat ini sudah selaras menjalankan kehendak Allah? Saya belum, saya masih selalu belajar bagaimana saya harus selaras dengan kehendak Allah, bagaimana saya bisa memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, apa yang Tuhan pengen saya lakukan ke depannya. Bahkan sampai saat ini terkadang saya masih khawatir tentang masa depan anak-anak saya, masa depan saya, seperti itu. Tapi Tuhan mau, kenapa kok kamu khawatir terus? Terus ngapain kamu tiap hari ngobrol sama saya, tiap hari berdoa, tiap hari memuji Tuhan, ngapain? Gitu. Nanti Tuhan jadinya kamu ini gitu ya. Jadi jangan sampai Tuhan bosan ya, jangan sampai Tuhan sentil kehidupan kita. Jadi kalau sudah kamu percaya, percaya saja, yakini, nggak usah dipikirkan. Kalau tetap kepikiran, bawa dengan puji-pujian, bawa dengan nyanyi, bawa dengan healing, tapi dalam hal yang positif, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kembali lagi, yang kelima Bapak Ibu Saudara, alasan kenapa saya dan kamu masih disuruh hidup sama Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, puji Tuhan. Karena cerita hidupmu bisa membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Amin. Jiwa hidup kita ini, cerita hidup saya dan saudara, bisa loh membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Bisa loh kita menarik saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang lemah dalam keimanan. Kita sering ingatkan, kita mungkin tegur, kita mungkin WA atau telepon menanyakan kabarnya bagi saudara. Tuhan bisa pakai juga loh lukamu jadi kesaksian yang hidup. Air matamu hari ini bagi saudara bukan endingnya, bukan hal yang terakhir bagi saudara. Ada yang di sini pernah terluka secara mental? Semua senyum, haleluya. Jujur kalau sedikit cerita bahwa kalau saya secara pribadi terluka secara mental, ya, saya pernah menjalani terapi disorder, sindrom disorder apa itu? Dulu waktu di Kalimantan, ada hal-hal ketakutan, ada hal-hal yang membuat kecemasan, ada hal-hal yang membuat sakit hati terus-terusan gitu, saudara. Dan cukup lama saya bisa memaafkan, memberi maaf. Cukup lama saya harus benar-benar sebut nama beliau untuk saya memaafkan. Bahkan
butuh waktu bertahun-tahun, karena luka itu seperti ditanam gitu. Artinya seperti agak berakar gitu. Tapi Tuhan nggak mau saya terus-terusan itu menjadi akar yang kuat dalam hati saya. Tuhan mau itu lepaskan. Dan puji Tuhan, detik ini, saat ini saya bisa berdiri di sini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena sudah ambil itu segala sakit penyakit dalam tubuh saya. Saya nggak merasa gemetar lagi, saya nggak merasa ada kecemasan yang berlebihan lagi. Sudah bisa menstabilkan hati ketika bertemu dengan beliau, ketika berpapasan, ketika berbicara. Sudah aman lah, puji Tuhan. Tuhan sudah pulihkan itu semua. Tapi memang butuh waktu lama. Hanya Bapak Saudara, saya sharing seperti ini, semoga nggak ada yang mengalami hal yang sama. Karena kalau kita mungkin yang menasehati salah, nanti kita akan ambil jalan yang lain, Bapak Saudara ya. Kita nggak akan bisa memaafkan, kita nggak akan bisa mengampuni. Nggak tahu kalau saya nggak bisa mengampuni dan mengasihi, dan saya nggak akan ada di sini bersama Bapak Saudara. Arti ayat ini Bapak Saudara, Tuhan menggunakan semua peristiwa baik yang baik maupun yang buruk untuk membentuk dan memperlakukan orang percaya sesuai tujuannya. Janji ini bukanlah berarti setiap kejadian itu sendiri baik, melainkan Tuhan dapat mengubah peristiwa tersebut menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi Bapak Saudara, kalau mungkin saat ini ada mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang tak baik dalam hidup, jangan bersedih, jangan mengeluh, percaya bahwa nanti ada hal yang baik yang Tuhan sediakan di sana. Lanjut aja, yang penting jalan benar aja, seturut kehendak Tuhan, lakukan bagian kita. Jangan bagiannya Tuhan kita ambil, nanti beban kita terasa berat. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau bagiannya Tuhan kita ambil, berat. Nggak bisa kita berjalan. Tiap hari nangis tiap hari paling bersedih gitu ya. Jadi kita ambil bagian saya aja, bagian saudara. Kita ambil bagian kita kerjakan yang baik dan benar aja. Yang lain bukan bagian kita, jangan diambil. Biar Tuhan yang kerjakan, biar Tuhan yang berkarya. Amin. Poin penting Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini ada 4. 1. Segala sesuatu itu mencakup segala peristiwa dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, besar maupun kecil yang terjadi pada orang percaya. Jadi Bapak Saudara, bagi setiap kita orang yang percaya, tidak mungkin toh kita selalu terima hal-hal yang baik saja, benar ya? Gak mungkin kan kita terima yang enak-enak aja dari Tuhan. Tuhan itu loh, walaupun kita mengalami yang gak baik, pasti Tuhan tolong, amin. Yang kedua, turut bekerja. Allah secara aktif dan berdaulat bekerja dalam setiap peristiwa untuk mencapai tujuannya, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Kadang kita nggak mengerti maksud Tuhan. Kenapa Tuhan buat begini? Kenapa Tuhan buat begitu? Kita nggak bisa paham. Kita nggak bisa pahami. Dulu saya begitu. Kenapa saya begini? Kenapa saya ada di seperti ini? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa jalan hidup saya seperti ini? Nggak tahu. Ternyata ketika saya di sini sampai saat ini, akhirnya saya bisa melihat bahwa ini loh rencana Tuhan ternyata. Ini loh ada hal yang baik loh kalau kamu taat. Ini loh ada hal-hal yang luar biasa kan yang sudah aku sediakan buat kamu kalau kamu selalu taat. Jadi sekarang lebih sedikit akhirnya memahami. Jadi ketika kamu dalam kesusahan, ketika kamu dalam keadaan yang gak baik, tetap lakukan perintah-perintah Tuhan, tetap setia, tetap jaga komunikasi dengan Tuhan yang baik. Yang ketiga, untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Ini adalah syarat utama Bapak Saudara. Kebaikan yang dimaksud bukan hanya kebaikan materi, tetapi kebaikan rohani dan kekal. Bagaimana kita hidup berjemaat yang benar, bagaimana kita hidup di lingkungan gereja yang benar, bekerja sama dengan baik dalam pelayanan, dalam baik pelayanan di atas mimbar maupun di belakang. Kita semua kasih yang terbaik.
karena kita semuanya mengasihi Tuhan Yesus, benar, amin. Apa yang kita lakukan di dalam gereja ini adalah untuk kemuliaan nama Bapa yang di surga. Yang keempat, poin penting dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini adalah terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini merujuk pada panggilan Allah yang kekal dan tidak terjadi secara kebetulan. Keselamatan dan tujuan hidup orang percaya sepenuhnya berada dalam rencana Allah. Dalam rencana Allah. Ingat Bapak Saudara bahwa kita ini semua sudah Tuhan rencanakan. Tuhan sudah tahu loh apa yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan tahu mana yang tepat untuk saya dan saudara. Dan Bapak Saudara, dan akhirnya di akhir firman Tuhan sore hari ini saya boleh tutup bahwa kamu ada bukan karena kebetulan, dan hidupmu sebermakna itu di hadapan Tuhan. Kamu ada di dunia ini bukan untuk menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin dalam firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dan kita boleh tutup, kita angkat satu pujian ya kok. Hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya. Saya semuanya bangkit berdiri. Kita mau berserah di hadapan Tuhan. Hidup saya dan saudara ini berharga di hadapan Allah. Gak ada yang sia-sia dalam kehidupan saya dan saudara. Ada di dunia ini, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Dia cipta
boleh mengingatkan kami, boleh menegur setiap hati kami, agar kami, hidup kami sepenuhnya bersandar padamu Yesus, agar hidup kami selalu fokus pada Tuhan, agar hidup kami selalu Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami ya Allahku. Karena kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan sendiri di kehidupan ini, karena kami tidak mampu Yesus untuk kami melangkah dalam kehidupan ini tanpa penyertaan-Mu ya Bapa. Karena kami perlu Yesus dalam kehidupan kami. Kami perlu pegangan tangan-Mu Tuhan untuk kami melangkah dalam kehidupan ini ya Bapa. Tetap pegang hati kami Tuhan, pegang jiwa kami ya Bapa. Tetap pegang kehidupan kami Yesusku, agar kami benar-benar boleh berkenan di hadapan Tuhan, agar kami benar-benar boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami yang boleh melayani Tuhan pada sore hari ini. Memberkati seluruh sidang jemaat yang boleh hadir datang pada sore hari ini ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Yesusku. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami ya Bapa, yang mungkin saat ini dalam perjalanan Surabaya ke Tulungagung. Tuhan Kau sertai ya Bapa dalam perjalanan, tibakan dengan selamat tempat ini, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan seluruh sidang jemaat yang ada ya Bapa, di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan selalu sempurna. Kami juga berdoa buat Ibu Supatmini bersama keluarga yang ada malam hari ini. Mereka juga akan berangkat ke Kalimantan, perjalanan yang jauh, dan untuk pertama kalinya Tuhan Kau berikan damai sejahtera dalam hati dan pikirannya, supaya Tuhan boleh yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan mereka, dan boleh tiba dengan selamat bertemu keluarga yang ada di Kalimantan, dan acara yang ada direncanakan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Semuanya Tuhan yang pegang kendali atas setiap rencana yang boleh ada di Kalimantan nanti ya Bapa, dan boleh kembali di tempat ini dengan selamat semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan untuk kami boleh berikan dalam sore hari ini ya Bapa. Engkau berkati setiap tangan yang memberi, Tuhan berkati, Tuhan kembalikan dengan kali lipat ganda ya Bapa. Dan setelah itu Tuhan kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Jaga lindungi kami dalam perjalanan, baik yang jalan kaki maupun naik kendaraan. Tuhan yang tolong pelihara kami supaya kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami. Dan kami Tuhan mau percaya dan yakin bahwa kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi kami boleh pulang berkat Tuhan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.